Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatul husna liman ittaqallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im wa karim ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Akhwati fillah syarakumullah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat karunia dan hidayahnya pada kita semuanya, sehingga Allah SWT mengizinkan kita untuk senantiasa beribadah padanya, mendekat padanya, karena sesungguhnya hamba yang bertakwa kepada Allah SWT adalah hamba yang senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Sama sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab yakni Ushulus Sunnah dari miliknya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sama sekali Allah SWT, kalau kita mengingat pembahasan sebelumnya, yakni berkaitan dengan sunnah, itu tidak bisa diakal ataupun dengan hawa nafsu. Tetapi sunnah itu intinya adalah ittiba, yakni mengikuti dari apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, baik itu yang ada di dalam Al-Quran, wahyu yang berupa Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Dan yang paling mengetahui hadis Rasulullah SAW adalah para sahabat. Tidak ada yang lebih tahu tentang hadis Rasulullah daripada para sahabat. Dan yang lebih tahu dari sahabat adalah para tabi'in, dan begitu juga selanjutnya yang lebih tahu tentang tabi'in adalah para tabi'in. Tentu kita sudah begitu jauh jarak masa antara kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sebenarnya di dalam agama ini sangat simpel sekali. Ketika seorang mengikuti saja, sudah selesai. Maka ikhwafillah syarakumullah, dicontohkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam hal ini adalah hadis an-nuzul, yakni tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seingat saya sudah saya bahas sedikit ya, tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala, yakni nuzul di dalam hadis Rasulullah SAW, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya haitsu yabqa thuluthul lail akhir yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa a'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Kata Rasulullah SAW, Rabbuna, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Ketika sisa malam itu sepertiga dari akhirnya malam, yakni sepertiga malam terakhir. Kemudian berkata, barang siapa atau siapakah yang berdoa dan memanggilku, maka aku menjawabnya atau mengistijabah.
atau mengabulkan. Man yas'aluni, siapa saja yang meminta kepadaku, dan pasti aku akan memberinya. Barang siapa atau siapa saja yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Akhwafillah syarahumullah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam pembahasan ini, maka di antaranya adalah hadis nuzul atau turunnya ini bukan yang dimaksudkan adalah kemudian kita memahami nuzul atau turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia itu dengan akal kita. Kemudian kita mengatakan, udahlah berarti Allah turun. Sehingga Allah tadinya berada di atas kemudian turun. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih kecil daripada makhluknya. Pertanyaannya, langit makhluk siapa? Makhluk Allah. Ya, alam semesta ini makhluk Allah. Lalu kemudian kalau Allah turun ke langit, seakan-akan kalau kita memakai akal kita, berarti akan mengatakan kesimpulannya Allah lebih kecil dari makhluknya. Itu ya. Maka ini kita memahaminya dengan akal. Atau dengan hawa nafsu, sebaliknya. Ya. Bisa jadi dengan hawa nafsunya. Kemudian, oh berarti Allah nggak mungkin ini. Dan lain sebagainya. Kemudian mentakwil-takwil yang lain dan lain sebagainya tanpa adanya dalil. Mentakwil itu mengartikan atau menafsirkan dengan seenak dia sendiri. Atau sesuai hawa nafsunya dia. Ya, tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya. Maka saya sebutkan apa yang telah disampaikan oleh Syekh Ibn Jibrin. Taqabbala ahlus sunnah hadal hadis sahih. Ahlus sunnah itu menerima hadis sahih ini dengan baik. Ya. Catatan ikhwah, sebagian orang-orang Mu'tazilah terutama, mereka tidak menerima hadis ini. Karena hadis ini adalah hadis ahad. Sudah pernah saya sampaikan hadis ahad. Ya, orang Mu'tazilah banyak menolak hadis ahad. Apa dasarnya menolak dan menerima? Sesuai hawa nafsu kah? Oh ini nggak sesuai dengan zaman kita, atau oh ini nggak sesuai nih, menyelisih ini, kemudian ditolak. Tidak. Menerima dan menolak hadis sesuai dengan kaidah riwayat, nggak bisa sembarangan. Nah ini yang perlu kita fahami, ikhwah. Sehingga yang dicontohkan oleh Muhammad, entah itu orang itu beranggapan bahwasanya Allah turun dari arasy, berarti arasy jadi kosong, ya, atau dan lain sebagainya. Kemudian kata Syekh Jibrin, wa amanu fihi min itsbati nuzulihi, dan mereka ahlus sunnah beriman dan mengimani terhadap apa saja yang berkaitan dengan nuzul, bahwasanya mereka menetapkan Allah yang zil atau turun. Ya. Kemudian juga di sini menunjukkan bahwasanya Allah juga memberikan kecintaan pada hamba-hambanya dan memberikan motivasi pada mereka untuk senantiasa berdoa, berzikir, bertaubat di setiap akhir malam.
Wa tawaqqafu an takyifi hadzal nuzul. Tetapi mereka diam. Mereka tanpa komentar. Artinya mereka tawakuf. Tawakuf itu sikap berhenti berkomentar, ya sudah cukup. Dikatakan nuzul, ya sudah nuzul. Tentang bagaimananya. Mereka tidak mempertanyakan, terus turunnya gimana dong? Terus bagaimana dan lain sebagainya, tidak. Bal ajaruhu ala ma yaliqu bi jalalillah. Tetapi mereka beranggapan atau mereka menyebutkan, membawa hadis ini dengan makna bahwasanya tentu turunnya Allah sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Jibrin, waqad kapura hadzal hadits 'alal mu'attilah minal jahmiyah wa nahwihim. Dan hadis ini bagi orang-orang yang mu'attilah, orang-orang yang banyak menafikan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan Jahmiyah dan yang sejenis mereka, mereka meragukan wattarabu, goncang terhadap hadis ini, maksudnya mereka ragu. Faraddahu ba'duhum, sebagian mereka menolak hadis ini. Ini sebagaimana saya sampaikan tadi. Orang-orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah menolak hadis ini. Sehingga hadis ini tidak dianggap. Karena hadis ini termasuk hadis ahad. Ya. Sehingga hadis ahad itu la tufid illa dhann, tidak berfungsi kecuali hanya perakiraan. Apa maksud ini? Saya perlu jelaskan sedikit tentang kaidah dalam ilmu usul maupun ilmu hadis, ini berkaitan. Apa yang disebut dengan berfungsi sebagai dhon atau yakin, perlu saya sampaikan bahwasanya sesuatu ilmu itu kadang-kadang derajat paling tinggi, nanti ada berbagai macam. Nah, kadang-kadang bersifat hakul yakin, ada bersifat al yakin, ada bersifat dhon. Dhon itu perakiraan, prasangka. Perlu diperhatikan jamaah Allah SWT bahwasanya tingkatan paling utama ilmu itu adalah ilmu yakin atau hakul yakin. Contohnya begini. Mati. Tentang seorang atau setiap yang berjiwa itu pasti mati. Kira-kira ilmu tentang orang pasti mati, orang ada yang meragukan enggak? Tidak ada. Saya contohkan lagi. Ini berarti hakul yakin. Makanya Allah membahasakan kematian itu dengan apa? Al yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu yakin. Maksudnya yakin di sini adalah apa? Mati. Bukan kalau udah yakin udah nggak perlu ibadah. Ini yang menafsirkan sembarangan. Pernah tahu ya ada orang yang saya sudah tingkatan yakin, ma'rifat. Jadi tidak perlu lagi sholat. Ya, ini orang-orang bodoh. Paham, ini orang-orang bodoh. Ya, memaknai tanpa ilmu. Ya. Contoh yang lain hakul yakin adalah di Banten ada kota namanya kota Tangerang. Ada yang meragukan, enggak ada. Berarti menyelisih hal yang yakin, enggak mungkin ini. Kalau enggak orang gila atau orang enggak tahu sama sekali tentang Tangerang. Paham ya? Ini udah mau dibolak-balik, udah Tangerang ada di Banten. Ada namanya Tangerang, udah. Mau siapa? Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Ada yang menyelisih.
Ya, itu baru nggak tahu ya. Tapi coba lihat, ada yang melisih nggak? Orang sepakat. Ketika ditanya, oh, ada melisih, berarti orang bodoh. Ini hakul yakin. Hakul yakin. Gitu ya. Taib. Tetapi nanti ada yang sifatnya yakin. Ya, yakin. Adalah jika keyakinan itu muncul setelah munculnya juga dari ilmu. Ilmu, sekarang pertanyaan saya, ilmu tentang hadis Rasulullah SAW di zaman kita ataupun di zaman sahabat sekalipun, apakah bisa langsung hakul yakin? Tidak. Seumpama ada seorang sahabat mengatakan, Nabi Muhammad bersabda, gitu ya. Nabi Muhammad bersabda bahwasanya begini, begini, begini. Kira-kira sahabat yang tidak mendengar hadis ini hakul yakin nggak? Ainul yakin nggak? Belum dong secara aslinya. Karena yang membawa adalah sahabat. Kalau yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW, jelas langsung hakul yakin. Paham ya? Tapi perhatikan, adhan atau perakiraan prasangka itu ada dua. Prasangka yang dominan dan prasangka yang keraguan atau prasangka yang sifatnya adalah prasangka saja. Makanya Allah menyebutkan inna ba'dadh-dhanni ismun. Sebagian dzon itu dosa. Karena ini prasangka saja yang tanpa ada ilmu. Maka prasangka dominan adalah prasangka yang dibarengi dengan ilmu. Maka yang jadi apa? Jadi tufidul yakin. Itu berfungsi sebagai sesuatu yang yakin. Contohnya, kalau saya tanya pada teman-teman, kepada ikhwas sekalian, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Antum tahu, lihat langsung nggak? Kalau Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah? Enggak. Antum yakin enggak? Dari mana antum yakin? Dari mana? Dari kabar ulama, oke? Sekarang kita pakai kaidah ilmu, ulama. Loh, ulama dari mana? Sampai pada tabi'in, sampai pada tabi'in, sampai tabi'in, sampai sahabat, sampai pada Rasulullah SAW. Iya kan? Ini ilmu riwayat. Makanya hari ini yang banyak hilang itu ilmu riwayat salah satunya. Makanya orang, kalau bahasa ulama kan, kalau bukan karena riwayat, orang akan mudah ngomong, terserah dia, dan apa saja. Ya kan? Kalau riwayat nggak bisa. Antum sembarangan, Rasulullah bersabda, lu dari mana antum? Riwayatnya dari ini, dari ini, dari ini. Ya kan? Terus sekarang sudah terputus kalau hadis riwayatnya. Kalau Al-Quran masih. Riwayat terus akan berjalan. Tapi kalau hadis terputus, dari mana kita? Perawinya, lihat siapa? Nah, dari mana kita tahu? Oh, Imam Bukhari katakanlah. Oh, Imam Bukhari siapa? Alim, ulama besar di zamannya. Terus, lo kok bisa kita meyakini Imam Bukhari itu? Tidak ada seorang pun di zamannya yang mengenal dia kecuali apa? Pasti memujinya dan pasti memberikan apa? Memberikan apresiasi dan memberikan keyakinan tentang Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari diantaranya adalah gurunya. Bagaimana gurunya mau memberikan riwayat hadis. Dulu itu Pak, nggak sembarangan orang menuntut ilmu kepada seorang guru kemudian langsung diterima. Kalau kita nggak Pak. Ini mohon maaf ya. Kalau kajian begini kemudian semua diterima, nggak bisa. Anda contohkan. Ini biar paham kaidah ini karena nanti kalau nggak ini maksudnya apa sih? Imam Syafi'i di masa kecilnya sebelum ya masih belasan lah.
masa kecilnya kan beliau berada lahir di Gaza, sebenarnya bukan di Gazanya tapi perbatasan sebenarnya. Beliau sendiri yang mengatakan ini. Karena dari ibunya, kemudian dibawa oleh ibunya kemana? Karena punya visi besar. Ibunya itu punya visi besar terhadap anaknya. Ini seorang ibu tuh kayak gini. Makanya antum melihat rata-rata ulama besar, itu rata-rata ibunya punya visi besar. Ya, Ibnu Taimiyah contohnya. Saya nggak cerita, nanti kelamaan membahas ini. Tapi lihat, Imam Syafi'i rahimahullah dibawa ke Mekah. Belajar ilmu dari masyayikh Mekah. Mendapatkan banyak sekali manfaat. Termasuk dari Ibnu Jurayj. Bagaimana Ibnu Jurayj menuliskan hadis pertama kali di Mekah. Khilaf di kalangan ulama siapa yang pertama kali menuliskan hadis dalam sebuah kitab. Ya, yang mengatakan Ibnu Jurayj dan lain sebagainya. Baik. Kemudian apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Menyelesaikan semua termasuk riwayat. Makanya di umur 10 tahun beliau selesai riwayat Al-Qur'an ya. Riwayat Al-Qur'an. Lalu kemudian ibunya merasa di Mekah kurang kondusif. Lihat ya. Maka akhirnya lobi sana lobi sini bisa sampai, dulu nggak sembarangan orang bisa sampai kepada Imam Malik itu nggak sembarangan. Akhirnya sampai wali Mekah memberikan rekomendasi untuk Imam Syafi'i kecil ya untuk belajar ke Imam Malik melalui wali Madinah. Coba lihat ya. Begitu surat itu sampai kepada Imam Malik, dibuka. Kata Imam Malik, seperti ini tidak cocok untuk di majelis saya. Ditolak mentah-mentah sama Imam Malik. Anda lihat ya. Ditolak mentah-mentah oleh Imam Malik. Karena apa? Rekomendasi pemerintah. Nggak bisa. Berarti apa? Ini jangan-jangan ngeprut ini. Tahu ngeprut nggak? Ya. Orang seperti ini nggak cocok, nggak layak. Nggak mau menerima Imam Malik. Tolak. Akhirnya apa? Ibunya langsung membawa ke Madinah. Ya. Dibawa ke Madinah sebagai bukti siapa sebenarnya Imam Syafi'i. Karena di Mekah udah terkenal, udah enggak. Anak kecil yang hebat itu Imam Syafi'i. Begitu dibawa ke Madinah, apa permintaannya? Silahkan diuji. Ya, artinya rekomendasi ini nggak sembarangan gitu ngomong. Silahkan diuji. Kalau yang merekomendasikan seumpama ulama Madinah, ulama Mekah semua, bahwa ini murid saya tolong, gitu ya. Mungkin Imam Malik akan lebih mau ya. Ini rekomendasi wali gubernur itu nggak ada nilainya. Kalau kita kan rekomendasi, wah bernilai itu. Timbang banget ya kelasnya. Datang langsung diuji. Oke, diuji. Ini saya kasih kitabnya Imam Malik Al-Muwatta. Dilihat Imam Syafi'i. Ini saya sudah hafal. Yang benar ya, diuji. Begitu diuji, tidak ada salah satu pun. Nah, gini yang disebut dengan mutqin. Ya. Tidak ada salah sedikit pun. Diuji sama Imam Malik semua. Kata Imam Malik, seperti inilah yang berhak untuk menjadi murid saya. Nggak sembarangan untuk datang ke majelisnya Imam Malik aja nggak bisa sembarangan. Siapa yang nggak tahu Imam Malik di zaman itu? Seantero dunia. Ambil contoh lagi, Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Yahya bin Yahya Al-Laitsi itu untuk berguru pada Imam Malik berada di mana dia? Dia tinggal di Andalusia. Coba lihat ya. Jauh sekali. Spanyol. Ya. Itu karena rekomendasi bapak ibunya dan ulama di zamannya di Andalusia. Untuk belajar hadis khusus kepada siapa? Imam Malik.
Nggak bisa sembarangan. Ya, tiba-tiba antum datang gitu ya ke Saudi Arabia sana, kemudian datang ke saya mau belajar sama antum saya. Ente siapa? Nggak kenal ente siapa dan lain sebagainya. Nggak bisa sembarangan. Itu belajar aja nggak bisa sembarangan. Artinya, ikhwan, ketika ada seorang murid yang diberikan ACC kalau bahasanya, diberikan ijazah oleh gurunya, itu orang itu bukan hanya ilmu, ikhwan, tapi apa? Tapi benar-benar memberikan rekomendasi akan orang ini layak. Orang ini layak untuk membawa ilmu riwayat yang telah saya berikan. Gurunya Imam Bukhari diantaranya adalah muhaddits kabir, seorang ahli hadis besar. Ya, gurunya para guru di saat itu. Ya. Ketika itu memberikan rekomendasi tentang siapa Imam Bukhari. Ya, ini Masya Allah. Namanya Ishaq ibn Rahawai. Itu memberikan rekomendasi. Jelas. Dan guru-gurunya Imam Bukhari semuanya memberikan. Ini guru. Belum orang-orang sekitar yang memberikan akan mengakui akan keilmuan dan ketakwaan Imam Bukhari. Saya contohkan, ceritakan, dan ini terkenal sekali. Imam Bukhari itu tidak mau makan sesuatu yang jangankan haram, yang bukan menjadi hasil jerih payahnya. Ngerti ya? Hingga suatu ketika beliau pernah 3 hari tidak makan. Bukan hanya beliau tapi keluarganya. Sampai istrinya berkata, apakah engkau akan tinggalkan dulu sejenak kesibukan dengan ilmu kemudian berdagang? Maksudnya ini adalah bahasa supaya apa? Ya, tinggalkan dulu sejenak dagang. Ya. Sampai berhari-hari nggak makan. Bahkan di dalam riwayat disebutkan 1 minggu beliau tidak makan. Akhirnya antum tahu yang dia lakukan? Akhirnya mengambil daun-daunan. Kemudian dia makan. Jadi selama 1 pekan dia makan hanya daun dan minum air putih. Ini banyak sekali disebutkan tentang Imam Bukhari. Terus, dari mana kita bisa percaya Imam Bukhari? Ya dari apa? Dari prasangka dominan kita, orang seperti ini kira-kira orang baik apa orang buruk? Gitu loh. Seperti Anda tanya, antum kalau dapat berita, detik.com atau apa, antum bisa ngomong ini berita terpercaya. Dari mana? Prasangka kita, betul ya? Prasangka kita yang dominan bahwasanya ini sumbernya detik seumpama. Dan detik orang terpercaya dan valid. Ya enggak? Seumpama gitu ya, saya ambil contoh. Maka kemudian kita percaya. Beginilah riwayat dahulu itu ulama sampai kepada guru-gurunya, sampai kepada Rasulullah SAW. Maka ikhwah, lalu bagaimana kita menolak hadis ahad? Oke, mereka mengatakan hadis ahad itu dzon, prasangka. Iya, tapi prasangka yang dominan tufidul yakin. Ya, prasangka yang dominan akan berfungsi sesuatu yang yakin. Betul kan? Iya kan? Dari mana? Ya dari itu tadi. Ilmu dalam riwayat. Maka sebagian orang mentakwil itu, mentakwil nuzul. Ya, takwilnya diantaranya ada yang mengatakan bahwasanya saya tidak memungkiri akan hal ini. Artinya orang-orang ada yang mentakwil. Takwilnya macam-macam. Ada yang mentakwilnya dengan mengatakan sesungguhnya turunnya Allah ke langit dunia maksudnya adalah rahmatnya.
Kalau turun berarti rahmat. Ya. Dan lain sebagainya yang disebutkan oleh Syekh Jibrin, maka ketika hadis itu diriwayatkan dengan sesuatu yang atau dengan riwayat yang sahih yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sunan, yakni Sunan Abu Daud dan lain sebagainya yang sahih, yang ditulis oleh orang-orang ahlus sunnah dari semua sahabat, maka menjadi berfungsi yakin. Sambil contoh, Imam Bukhari itu pernah mengatakan hadis yang paling sahih menurut Imam Bukhari apa? Saya pernah menyampaikan. Kalau riwayat itu dari siapa? Dari Malik, kemudian dari siapa? Nafi, kemudian dari Ibnu Umar. Kenapa? Kata Imam Bukhari, karena Malik ini muridnya Nafi. Langsung muridnya. Ya, saya sudah sampaikan tadi, orang berguru itu nggak sembarangan, sampai jadi muridnya itu nggak. Kalau antum baru mendengarkan kajian seperti ini, kemudian antum ngomong saya muridnya Ustaz Imam, nggak bisa. Belum dianggap. Hanya sebagai mustami, pendengar. Kalau murid nanti diuji sampai benar-benar ilmu itu sama antara guru dan murid. Nanti ya. Makanya nanti muncul murid-murid yang lebih hebat dari gurunya. Ya. Itu sudah sering ya di zaman dulu. Nah, artinya maka orang baru dengar antum datang ke Masjid Nabawi, dengar kajiannya Syekh Abdul Razak. Ya kan biasanya kalau di Masjid Nabawi itu mesti itu. Wah, paling rame itu majelisnya Syekh Abdul Razak. Tentu ya. Syekh Abdul Razak, Masya Allah. Dan ini hebat nih, keluarga ulama nih. Bapaknya ulama besar. Abdul Muhsin. Ya, itu ulama besar. Anaknya ulama besar. Ya, kita tentu berharap ya, meskipun kita bukan ulama, berharap anak-anak kita nanti menjadi penerus yang hebat ya. Ini ya. Maka itu sampai beludak itu kalau yang sudah majelisnya beliau itu. Saya beberapa kali kalau waktu di Masjid Nabawi itu ngikutin. Ya. Itu antum tahu. Kemudian antum datang di situ, kemudian antum ngikut, lalu antum mengatakan saya muridnya Syekh Abdul Razak. Orang nerima nggak? Orang percaya? Ya enggak loh, ente kok bisa jadi muridnya Syekh Abdul Razak gimana? Saya dengarkan kajian di Masjid Nabawi. Ini bukan hanya di Indonesia yang ngomong-ngomong kayak gini. Di Arab Saudi pun ada orang-orang yang seperti ini tuh ada. Levelnya level doktor bahkan bisa jadi. Ya ini disampaikan oleh Syekh Utsaimin juga. Ya, tentang orang-orang seperti ini. Merasa menganggap dirinya muridnya fulan padahal dia bukan murid, hanya sering mendengarkan kajiannya. Enggak bisa. Kalau muridnya itu benar-benar murid. Antum lihat saya contoh. Syekh Ahmad itu gurunya Imam Abu Hanifah. Ini saya contohkan. Abu Hanifah itu di masa kecilnya itu sudah, antum kalau pernah dengar cerita tentang anak kecil debat sama orang ateis atau orang Yahudi itu ya. Yang kemudian apa? Akhirnya menang. Mewakili siapa? Gurunya, Syekh Ahmad. Ini Abu Hanifah. Karena ahli banget. Ingat ya. Syekh Ahmad siapa yang nggak tahu ya? Keilmuannya zaman itu ya. Antum mungkin yang nggak begitu kenal tentang Syekh Ahmad. Ya. Sehebat apa, bro? Tapi ternyata muridnya jauh lebih hebat. Antum lihat, Imam Abu Hanifah berguru sama Syekh Ahmad. Itu 17 tahun membersamai Syekh Ahmad. Membersamai itu antum jangan anggap cuman antum datang majelisnya, enggak. Itu yang nyiapin bukunya, istilahnya begitu loh. Nyiapin semuanya itu Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu di masa dewasa, ya mungkin boleh dikatakan masa mudanya,
itu kelasnya sudah ulama besar sebenarnya. Di saat beliau masih menjadi muridnya Syekh Ahmad. Itu jamaahnya istilahnya orang-orang yang biasa itu banyak orang-orang itu kalau bahasa saya netizen itu pada memberikan saran lah. Abu Hanifah udah ente harusnya sudah layak membuka majelis sendiri gitu ya. Tapi kata Abu Hanifah, saya demi Allah tidak pernah membuka majelis sampai guru saya meninggal. Begitu Syekh Ahmad meninggal dunia, barulah beliau menggantikan. Ini hebat. Ini murid Abu Hanifah. Makanya ketika muridnya Abu Hanifah itu buka majelis sendiri, di saat dia masih menjadi muridnya, tahu antum Abu Yusuf. Abu Yusuf itu berguru kepada Abu Hanifah, sebenarnya kalau bahasa saya kelasnya sudah ulama. Tapi berguru pada Abu Hanifah, begitu berguru pada Abu Hanifah, sampai di hadapan Abu Hanifah, sampai gara-gara beliau ini sibuk, ya tadinya tuh beliau Masya Allah ya paling banyak menuliskan maklumat dari gurunya Abu Hanifah. Tapi yang terjadi karena beliau juga punya keluarga, akhirnya apa yang terjadi? Sibuk. Kadang-kadang harus ke pasar jualan. Hingga suatu ketika Abu Hanifah lewat, ketemu. Loh, kok kamu di sini? Harusnya kamu segera untuk pada kesibukan ilmu. Kenapa kamu di sini? Saya punya guru, saya punya keluarga, saya harus menghidupi mereka. Maka kata Abu Hanifah orang kaya raya ya. Jadi nggak perlu kerja, duitnya ngalir. Iya ini saudagar ya. Maka kemudian dikasih berapa dinar itu, saya lupa berapa dinar, dikasih sekian dinar, ratusan dinar kalau salah. Gede ya. Ini saya kasih buat menghidupi dirimu dan keluargamu selama berbulan-bulan. Nanti kalau habis lapor. Hebat, ini guru yang hebat tuh kayak gini. Kalau kita kan kebanyakan guru tuh begini. Ayo murid, mana? Gitu ya. Ini kurang ini, ayo mana? Maka izah guru tuh hilang. Ya. Ini saya cerita real ini. Antum bisa buka nih. Dalam mukadimahnya banyak dari murid-murid Abu Hanifah. Ya. Lalu kemudian apa? Begitu sudah ngasih ini, akhirnya tidak sibuk lagi ke pasar. Udah sibuk menuliskan maklumat dari gurunya. Sampai, Masya Allah, hingga suatu ketika, setelah beberapa tahun kemudian, telat. Ternyata dia buka majelis sendiri. Karena apa? Biasa netizen, ya, yang mempengaruhi itu kan netizen. Netizen bilang, Abu Yusuf, ente sudah levelnya ulama besar, udahlah, ente buka majelis sendiri. Sebenarnya boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Buka majelis sendiri. Saya masih berguru dan saya ngajar, boleh nggak? Boleh saja. Tapi lihat, zaman dulu tuh satu adab, yang kedua apa? Yang kedua, enggak, standar mereka beda. Standarnya. Standar mereka standar tinggi. Coba tentu lihat. Ya. Abu Hanifah melihat Abu Yusuf sebenarnya levelnya udah paling tinggi karena murid terbaiknya. Antum kalau buka fikih itu enggak ada mazhab Hanafi kecuali banyak disebutkan pasti Abu Yusuf. Ya. Begitu Abu Yusuf buka majelis sendiri. Ketahuan Abu Hanifah. Enggak izin dulu. Lihat ya. Abu Hanifah ini orang penyayang terhadap muridnya. Begitu lihat, pantesan kadang-kadang telat. Ya, maksudnya buka majelis itu apa? Yang ngisi kajian lah, boleh saya katakan begitu. Ngajarin murid-murid yang lain.
Begitu selesai, dibiarkan itu selama beberapa hari, pokoknya beberapa hari dibiarkan. Hingga suatu ketika beliau saat berada di majelis, ternyata Abu Yusuf sedang ada majelis. Majelis, antum tahu ya majelis dulu nggak seperti sekarang ya. Dia lagi di masjid, kayak di Masjid Nabawi lah. Kemudian di pojokan Abu Yusuf lagi ditanya, banyak orang dikumpul, itu banyak murid. Maka kemudian kata Abu Hanifah kepada murid-muridnya yang lainnya, lihat orang ini. Ya. Dia membuka majelis sedangkan aku masih ada di sini. Maka kata beliau, sungguh aku tidak pernah membuka majelis seperti itu bersama Syekh Hamad sampai Syekh saya, guru saya, Syekh Hamad itu meninggal. Lihat ya. Kecuali buka majelisnya di mana gitu ya. Beda ya, kalau udah lulus tapi. Ini belum dinyatakan ijazahnya belum keluar. Ya, ijazah tuh nggak seperti sekarang kelasnya, jauh. Ya, sekarang kan cuma nilai. Ya. Apa yang terjadi? Kata Abu Hanifah, kamu uji dulu ke dia. Coba tanyakan ke dia, kamu ikut ke majelisnya. Tanyakan ke dia pertanyaan. Satu aja. Lanjutkan nggak nih? Ini malah cerita saya. Oh. Tanyakan satu pertanyaan aja. Kalau dia bisa jawab, sudah. Biarkan dia bikin majelis sendirilah. Bahasanya begitu ya. Ditanya suatu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Suruh nanya. Akhirnya ini juniornya Abu Yusuf lah. Datang ke majelisnya, ngikut. Kemudian, Syekh. Ya. Saya mau nanya. Iya silakan. Pertanyaannya apa? Ada seorang menjahitkan kainnya kepada seorang penjahit. Lihat ya. Menjahitkan kainnya kepada seorang penjahit. Lalu kemudian di waktu yang ditentukan, seumpama menjahitkan berapa lama? Ya 1 pekan lah. Ya, kata penjahitnya. Begitu 1 pekan mau diambil, kata penjahitnya, bajumu hilang. Ya, bajumu hilang. Dicuri orang. Ya, dicuri orang. Setelah 1 pekan kemudian atau 1 bulan kemudian, yang menjahitkan, itu yang punya kain tadi mendapati bajunya, kain yang sudah jadi baju dijual di pasar. Pertanyaannya. Ya, pertanyaannya. Ya. Orang ini mesti, oh ini mengklaim dong, klaim, ini milik saya. Ya, oke. Pertanyaannya, kalau sudah diklaim, ya kan, seumpama nih baju, udah diklaim, udah jadi milik saya kan, diambil. Oh ini kok ada di pasar, saya ambil. Pertanyaannya, yang punya kain atau punya baju ini, apakah wajib membayar? Ataukah dia harus membayar apa? Upah menjahitkan? 1. Yang kedua, jika seperti ini, ya, jawabannya jika, kata Abu Hanifah, kalau seandainya dia mengatakan iya, maka dia salah. Kalau dia mengatakan tidak, maka dia salah. Lihat ya. Hebat Abu Hanifah itu. Masya Allah. Makanya banyak qadhi di zaman itu tuh madhab Hanafi. Karena ahli banget dalam urusan analisa tuh. Kuat sekali.
Jadi kalau bilang ya wajib membayar upah, maka dia salah. Kalau ngomong tidak usah membayar upah, dicuri kok, ya kan? Malah dijual, ya sudah, maka salah. Hebat sekali. Ini sudah jam 6. Masya Allah, saya kalau para ulama itu, Masya Allah ya, menambah kekaguman saya pada para ulama itu. Nggak sembarangan mereka itu. Maka jawab Abu Yusuf dengan pertanyaan itu, kan gimana Syekh? Kata Abu Yusuf, ya dia harus membayar upah. Kan dia menjahitkan. Dan kain itu sudah jadi baju, oke? Kain itu sudah jadi baju, ya dia harus bayar dong. Maka kata yang nanya ini sesuai dengan perintah Abu Hanifah, kamu salah. Lu kok bisa? Yuk, sebentar. Dia pikir lagi. Ya, tapi dicuri. Istilahnya dia malah menyalahgunakan, tahu ya? Malah dijual. Wah, karena dia telah menjualnya, maka berarti kata Abu Yusuf, berarti tidak membayar upah karena disalahgunakan. Jawaban tadi yang disuruh Abu Hanifah, kamu salah. Sebenarnya, oh saya tahu, kamu suruhan siapa saya tahu gitu ya. Lihat ya, saya tahu ini pertanyaan ini nggak mungkin dari kamu. Langsung lihat ya, seorang murid yang baik langsung kata Abu Yusuf, demi Allah saya telah salah. Kembali ke majelisnya Abu Hanifah. Lihat ya, Abu Hanifah itu hebat sekali, mengembalikan muridnya yang tersesat balik lagi. Balik lagi, akhirnya penasaran kan? Ya. Wahai Abu Hanifah, udah saya tidak akan buka majelis selama-lamanya sampai engkau tidak ada. Sejak itu Abu Yusuf nggak pernah buka majelis lagi. Lihat ya, hebat sekali. Maka kemudian dijawab Abu Hanifah. Jawabannya apa? Ya, bersambung episode berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Episode berikutnya 1 bulan lagi. Ya, berarti melatih kesabaran. Ya, ini Masya Allah ya. Makanya nggak sembarangan nih. Anak bilang, orang kemudian mengatakan hadis ini sahih, hadis ini dhaif, dari mana? Emang karena orangnya terkenal kemudian sahih? Enggak. Banyak orang-orang dulu yang terkenal ditolak hadisnya. Ya, nggak sembarangan. Imam Bukhari begitu mengeluarkan hartanya sudah habis-habisan sampai ke tempat orang tersebut, kemudian mengambil hadis, mau mengambil hadis, satu hadis, sampai di sana ternyata orang ini berdusta pada binatang. Manggil binatang tidak ngasih makan, balik nggak jadi ngambil. Hadisnya dhaif. Kalau seperti ini nggak bisa dipercaya. Orang dia kepada binatang aja bohong. Maka ahli hadis yang sahih itu nggak ada yang berdusta sedikit pun. Bahkan terkenal dari kecilnya. Lalu kita kecil aja banyak dusta, boro-boro ya. Kadang-kadang kita sudah ngajari anak kita yang kecil itu dusta. Secara langsung maupun tidak langsung. Saya mencoba, saya selalu berusaha. Kalau ngomong sama anak-anak itu, janji sama mama. Saya bilang, saya tepati, nggak pernah enggak. Jadi kalau saya bilang, nanti insya Allah saya bilang insya Allah satu, yang kedua saya bilang, nanti insya Allah saya kasih hadiah sama mama. Atau besok insya Allah hari Sabtu, insya Allah kalau nggak ada halangan saya belanja sama mama gitu. Itu saya tepati. Enggak pernah enggak. Makanya ketika anak-anak, apa bohong? Enggak pernah bohong. Contohnya, nanti saya kasih jajan, saya kasih makanan. Tapi saya nggak pernah mengatakan, kadang-kadang saya nggak mengatakan kapannya, tapi insya Allah nanti saya. Mana? Ya kadang-kadang ada waktu di mana kita nggak mungkin gitu ya, nanti.
Tapi saya sudah ngomong, nanti insya Allah pasti. Dan itu saya tepati. Ini penting ini. Kalau kita udah biasa janji-janji tapi tidak dipati, ya akhirnya muncullah ya negara yang nggak jelas. Iya, udah biasa soalnya. Nah, ini janji ya, belum lagi ngomong, ya ngomong macam-macam. Makanya saya kali ini kaidah Imam Syafi'i ya. Orang kalau mengatakan dirinya seorang yang alim, ketahuilah orang itu bodoh. Itu kata Imam Syafi'i. Ya, kalau ada orang itu mengatakan, oh amanah jujur, berarti dia nggak amanah. Gampang aja kaidahnya kalau saya. Ini kaidah ulama udah. Ya, kalau orang udah mengaku dirinya, mengklaim dirinya begini, mengklaim dirinya baik, berarti orang ini nggak baik. Ya, baik, saya lanjutkan. Lanjutkan nggak? Lanjutkan. Cerita apa? Baik, ikhwafillah. Nah, ini ya. Maka kita tidak sembarangan untuk memberikan takwil atau tafsir. Jika ada takwil dan tafsiran dari Rasulullah SAW, maka kita baru meyakininya. Karena takwil itu harus dengan apa? Dalil. Ya, contohnya. Kalau ada statement dari presiden mengatakan bahwasanya semua pegawai wajib tapera, seumpama, saya contohkan. Enggak peduli dia udah punya ruwes, pokoknya harus wajib. Tiba-tiba ada seorang gubernur atau apa gitu mengatakan maksudnya itu adalah pegawai ASN, seumpama gitu ya. Seumpama ada seorang gubernur mengatakan begitu. Kira-kira antum percaya langsung nggak? Enggak dong. Pasti antum akan dalilnya apa? Iya enggak? Betul enggak? Ntar, ini dalilnya apa? Oh, dalilnya kemarin seumpama saya ikut rapat nasional seumpama gitu ya. Seumpama ini contoh saya. Bahwasanya diinstruksikan ya, dalilnya ini suratnya. Antum percaya kan? Kalau sudah ini surat keputusannya. Maksudnya statement itu adalah nih untuk ASN aja. Selain ASN enggak. Aman ya enggak ASN semua gitu ya. Ini contoh. Berarti apa? Ini ada dalil. Surat. Jelas, kuat kan? Nah, sekarang tiba-tiba antum mengatakan maksudnya nuzul adalah maksudnya turunnya Allah itu ya maksudnya rahmatnya. Loh, sekarang kalau kamu mengatakan itu dalilnya apa? Ada hadis Rasulullah yang lain. Nah, baru saya percaya. Paham ya? Ada suratnya. Ya. Enggak ada. Atau ada dari sahabat. Oh, sahabat mengatakan saya mendengar penjelasan dari Rasulullah bahwasanya ini maksudnya begini. Baru kita percaya. Betul kan? Enggak ada. Kok tiba-tiba kamu lebih tahu tentang Rasulullah daripada sahabat? Kan aneh. Betul enggak? Ada orang mengklaim, mengetahui tentang penjelasan hadis yang melebihi dari sahabat. Sahabat enggak ada. Tiba-tiba dia mengatakan ini maksudnya begini-begini. Ketemu Rasulullah aja tidak. Kan aneh sekali. Ya kan? Masya Allah ya. Ini ikhwafil asyarakumullah. Baik. Ya. Kemudian disebutkan Jibril mengatakan takwil tentang rahmat, yakni takwil tentang nuzul itu adalah rahmat, turunnya Allah itu berarti rahmat, maksudnya rahmat bukan turun yang sesungguhnya. Ya. Maka ini takwilun batil, takwil yang batil. Ya. Karena apa? Sesungguhnya sebenarnya kalau secara diambil logikanya juga, dia menyelisih logika juga. Logikanya Allah memberikan rahmat setiap saat.
Kenapa harus sepertiga malam terakhir doang? Iya kan? Karena Allah Maha Rahmat. Rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Kok tiba-tiba hanya sepertiga malam terakhir doang yang Allah memberikan rahmat? Kan ini berarti apa? Logikanya berarti dia juga sekaligus menafikan atau menganggap adanya aib pada Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa kok memberikan rahmat hanya mampunya di sepertiga malam terakhir. Ini salah, nggak mungkin. Ya, ini juga menyelisih. Ya, waliyadzubillah na'udzubillah. Sehingga nanti juga masuk pada pembahasan ahaditsur ru'yah, hadis tentang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini yang kita bahas tentang hal ini, menambah penjelasan tentang hadis nuzul yang kemarin kita bahas dikit ya. Ya, mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Atau mau lanjut jawabannya apa? Kadang-kadang kan metodenya harus bikin penasaran dulu ya. Ya, ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, saya akhiri. Tape. Ya, kalau tidak ada, biar nggak penasaran, nanti jadi arwah penasaran ya. Abu Hanifah itu analisanya sangat kuat. Ya, makanya orang kemudian mengatakan, menjelek-jelekan, kemudian mendiskreditkan Hanafi, madzhab Hanafi dan beberapa. Demi Allah ya, wah. Kadang-kadang kita tuh harus belajar adab terhadap para ulama ya. Kayak Imam Syafi'i, wah terus ini berarti Imam Syafi'i belum dengar nih, waduh, jangan asal ngomong gitu ya. Mendingan kita diam kalau nggak tahu. Ya, diamnya orang bodoh itu rahmat. Ya, mendingan kalau nggak tahu diam. Udah, saya pernah ditanya, belum lama. Tanya tentang apa ya, makna hadis apa. Saya lihat saya nggak pernah dengar ini. Oh ya, ini. Motong kuku. Motong kuku itu urutannya hadisnya harus dari sini dulu, dari kelingking, dari... Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Karena saya nggak tahu hadisnya tentang dahulukan dari kelingking atau apa, saya nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu hadisnya. Ustaz nggak tahu, nggak tahu. Ini ya, konsep ilmu di dalam syariat ini adalah konsep tidak tahu. Jika dia tidak tahu, maka dia akan mengatakan tidak tahu. Faham? Lihat ya, Imam Malik pun mengatakan seperti ini. Abu Hanifah pun sama. Emang Abu Hanifah langsung segalanya tahu enggak? Ketika beliau enggak tahu, hadis dan lain sebagainya, beliau akan mengatakan saya tidak tahu. Ya lihat ya, ini konsep. Dan semua orang, Imam Syafi'i pun sama. Antum lihat ya, Imam Syafi'i pun sama. Ya, dan rata-rata mereka, kalau sekarang konsep pendidikan di barat itu kan, kita kan ikut barat masalahnya. Itu kalau ada guru nggak tahu, itu menjadi apa? Aib, betul nggak? Makanya orang itu mengatakan guru harus tahu segalanya. Akhirnya menyimpulkan tanpa ilmu. Betul nggak? Makanya ada seorang penceramah tiba-tiba ngomong hadis ya, padahal nol terhadap hadis. Sampai pernah dikasih peringatan oleh seorang alim, Imam Qadar Allah rahimahullah sudah meninggal. Imam Masjid Istiqlal dulu. Tahu? Siapa? Mustafa Ali Yaqub, Ali Mustafa Yaqub. Rahimahullah sudah meninggal ya.
Ada seorang penceramah di TV, terkenal, ngomong langsung ngomong, ini ngawur serampangan, dia nggak tahu hadis. Ini bukan hadis. Itu langsung ngomong gitu. Di publik langsung diperingatkan itu. Dan penceramah di TV kan yang penting bisa ngelucu, ya, itu sudah dianggap orang yang berilmu. Makanya kalau ulamanya adalah pelawak, sudah selesai umat ini. Ngelawak aja udah jadi selesai. Ya. Ini yang terjadi. Ya bukan berarti kita ngajar selalu semua serius, enggak boleh ada yang tawa keluar. Enggak kayak gitu. Enggak, demi Allah. Kalau antum lihat, Rasulullah itu pernah menyebutkan sebuah hadis. Ini jenakahnya. Itu sampai sahabat tuh tertawanya sampai terpingkal-pingkal, antum tahu nggak? Ngakak, sampai guling-guling kalau bahasa saya itu. Terjungkal-jungkal. Itu beneran nih. Ya, kalau kita mau mengajinya komprehensif gini, tahu. Nggak sembarangan. Tapi itu nggak banyak gitu loh, paham ya? Ada saatnya Rasulullah SAW menghibur sahabat. Tapi hiburan Rasulullah tidak pernah ada yang dusta. Nggak ada dusta. Ya, ini saya contohkan beberapa hal. Rasulullah makan, ini pernah ya tahu. Hadis Rasul makan kurma, sampingnya kan Ali. Bijinya ditaruh di tempat Ali. Ali kamu makannya banyak sekali, bijinya banyak itu. Kata, ini candanya Rasulullah SAW, boleh-boleh saja. Ya canda itu, antum kalau nggak ada candanya ya garing. Ya ada candanya. Singkirkan. Ali ketawa itu. Ali ketawa. Bisa aja Rasulullah SAW bercanda gitu kan. Kata Ali, padahal Rasulullah SAW lebih banyak makannya. Sampai bijinya aja nggak ada gitu ya. Itu Ali pinter nimpalin ya. Kalau Ali memang pinter nimpalin. Ya, Ali. Masya Allah ini. Jadi hidupnya itu berwarna gitu ya. Nggak, artinya ya nggak, tapi nggak ngelawak yang naudzubillah ya, aduh, masya Allah, dusta lah dan lain sebagainya. Oke lah, gitu ya, ikhwah. Begitu juga tadi ya, Abu Hanifah itu punya, masya Allah ya, tidak serius terus tapi analisnya tajam. Saya ambil contoh ya, madzhab Hanafi itu, yang hari ini dipakai banyak orang. Saya tanya antum madzhab Syafi'i, madzhab Hambali, atau madzhab Maliki? Ana yakin nggak ada yang madzhab Hanafi. Indonesia jarang sekali. Antum nggak paham nanti madzhab Hanafi. Saya aja nggak begitu nggak begitu banyak ngerti madzhab Hanafi kecuali beberapa hal kasus. Ya, antum merasa madzhab apa? Madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i, kalau boleh saya sampaikan ya secara madzhab Syafi'i itu, kalau antum perjalanan, tayamumnya pakai apa? Pakai tanah, pasir. Makanya dulu madzhab Syafi'i itu, orang zaman dulu madzhab Syafi'i itu kalau pergi selalu bawa, iya. Kalau nggak dapat pasir, nggak dapat tanah, atau di suatu tempat yang nggak memungkinkan, ya. Coba. Hari ini yang make madzhab Syafi'i jarang. Di Indonesia. Saya tanya, antum kalau tayamum pakai apa? Di pesawat, contoh. Perjalanan 11 jam. Saya pernah perjalanan tuh 11 jam. Lebih 12 atau ya. Di pesawat itu 12 jam. Sampai tepos itu. Saya seumur-umur di pesawat panjangnya itu baru sekali. Iya, ke Eropa, ke Turki. Ya, saya pikir perjalanannya samalah ke Jeddah gitu kan 9 jam ya. Masya Allah, kok nggak selesai-selesai. Ya kalau mending kalau di kursi bisnis ya. Saya tuh baru ngerasakan kursi bisnis sekali ke Jeddah itu. Ya karena ada jamaah. Ustaz, saya punya kejutan buat Ustaz kata. Ini ya persembahan buat Ustadz guru saya. Saya apa tuh? Saya mikir-mikir apa ini?
Saya pikir nanti mau dikasih hadiah apa gitu kan. Saya antum bisa aja. Tiba-tiba begitu di-scan tiket saya, Ustaz maaf. Petugas sebenarnya, Pak, mohon maaf, tiketnya nggak bisa. Saya udah deg-degan ini, aduh. Ini kenapa, salah apa saya tuh? Kayaknya gara-gara vaksin ini. Waktu itu masih berlaku vaksinnya 2023. Aduh, saya bilang. Saya kebetulan ada teman yang jadi ininya umroh itu juga sama, nggak ada vaksin. Gimana nih Ustaz? Kata dia, udah tenang aja. Nanti saya telepon teman-teman bandara begitu. Tiba-tiba, Pak, berdua ikut saya. Saya, wah, ini dipanggil ada apa ini? Ternyata Pak, tiketnya saya ganti. Diganti. Saya bingung, ini kok ganti? Saya juga nggak tahu kalau itu kelas bisnis, nggak tahu. Begitu di-scan, masuk. Pas masuk, Bapak nggak boleh lewat sini. Lewatnya beda gitu. Sampai sana, loh, saya lihat tempat duduknya kok bagus sekali. Ternyata kelas bisnis, saya lihat lonjoran, wah enak banget gitu ya. Meskipun itu hilang rasa enaknya, begitu ada pengumuman, pesawat lagi turbulensi, jadi cuaca buruk, wah semacam-macam, aduh, pesawatnya goyang-goyang itu, aduh ya Allah, sama aja. Seenaknya bisnis, tetap aja nggak enak itu hatinya. Nggak tenang bener, sudah sedikit astagfirullah. Nggak bisa tidur, subhanallah, subhanallah. Ini Masya Allah ya. Nah, perjalanan panjang itu, antum perjalanan panjang, tiba-tiba antum harus sholat. Nggak ada air. Kalau pesawat Saudia, ada musolanya. Kadang-kadang banyak airnya. Ya, nggak ada air. Antum pakai Lion lagi. Nggak ada air. Antum gimana? Cari pasir, cari debu, cari tanah. Dari mana antum dapatin? Antum pakai madhab Hanafi, mau nggak mau. Madhab Abu Hanifah itu tayamum pakai apa saja yang bisa dipukul. Bahasanya begitu. Kalau saya boleh gambarkan. Meja ini nggak ada debunya, ini bersih, ini mulus ini. Boleh nggak tayamum? Antum tayamum pakai apa? Kursinya biar debunya banyak gitu ya. Atau gimana? Kursinya nggak ada debunya. Clear. Masya Allah. Antum mau cari mana yang banyak tanahnya gitu ya. Jangan-jangan malah najis. Bekas kaki alas kaki. Antum gimana? Kalau gitu saya ganti madhab Hanafi deh. Mau nggak mau antum pakai madhab Hanafi dalam ini. Maksudnya saya gini. Banyak pendapat-pendapat dari para ulama itu memberikan solusi. Perbedaan pendapat memberikan solusi. Masalah zakat fitrah ya, fitri. Yang mengatakan boleh pakai uang siapa? Abu Hanifah. Zaman dulu itu banyak dibully. Maklumlah, di debat maksud saya. Banyak ulama yang mendebat, oh iya itu pasti. Kalau kelasnya ulama, debat ulama boleh ya. Kalau antum kelasnya awam, debat ulama ini musibah. Ya. Kelas ulama biasa itu, Al-Khatib, Al-Baghdadi mendebat, banyak ya. Ya ada Daruqutni, antum kalau lihat perdebatan Daruqutni sama Imam Bukhari, wah antum bilang, wah ini yang benar yang mana? Benar, perdebatan panjang itu. Ada Daruqutni, antum tahu ada Daruqutni? Enggak tahu. Ahli hadis ini, kenal itu. Itu semasa dengan Imam Bukhari, debat panjang habis-habisan. Imam Bukhari dinakat habis-habisan, dikritik habis-habisan. Itu biasa, kelasnya sekelas. Ya. Nah yang terjadi, begitu banyak sekali kayak zakat, fitrah, apalagi banyak sekali itu ngambil dari pendapat Imam Abu Hanifah. Boleh uang itu Abu Hanifah. Imam Ahmad, Imam Syafi'i nggak boleh. Ya, coba. Dan banyak hal. Terakhir saya bahas jawabannya gimana.
Jawabannya simpel ya. Kata Abu Hanifah begini. Jika sang penjahit, ya lihat ya, sang penjahit itu menjualnya, ya, menjualnya kapan? Kalau dia meniatkan menjualnya ketika sebelum dia menjahit, maka tidak ada upah baginya. Ya. Tapi kalau dia berniat menjualnya setelah dia menjahit, sudah jadi baju, baru dia, oh kok bagus juga ya, tak jual. Paham? Maka dia mendapatkan upah. Masya Allah ya. Kok bisa analisisnya begitu? Kalau dia nggak ada niatan untuk menjual baju itu, di saat dia sebelum menjadi baju, nggak ada niatan untuk jahit dulu, maka dia berhak dong. Sudah jadi baju, dia berhak untuk mendapatkan upah. Karena udah jadi baju. Ya, dia nggak niatan untuk menjual itu. Tapi kalau dari awal ini kayaknya bagus ini ya. Ini ya. Wah, ini jadi baju bagus ini. Ingat ya, zaman dulu Pak, profesi menjahit itu mahal. Mahal sekali. Makanya Rasulullah, apalagi zaman Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah SAW itu pakaiannya nggak berjahit ya, nggak banyak berjahit. Jarang pakaiannya berjahit. Makanya ada pakaiannya kayak orang ihram tahu ya. Ada izar, ada burda. Ini Rasulullah SAW. Ya, artinya, Masya Allah. Ya, dipikir, wah ternyata kalau jadi baju mahal, tambah mahal kan. Ya, dia berhak karena dia menjualnya setelah jadi. Niat untuk menjualnya setelah jadi. Begitu dilihat kok bagus juga, jual aja. Ya. Tapi kalau dia niatan dari awal, oh kayaknya bagus nih. Wah ini dijual, tak jahit yang bagus, nanti tak jual. Berarti dia nggak berhak mendapatkan upah. Wallahu a'lam bishawab. Kata Abu Yusuf, wah memang guru saya hebat. Ini benar ya, mengakui akan kehebatan Abu Hanifah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kenapanya mohon maaf, biar nggak jadi penasaran ya. Sudah selesai ya, sudah saya jawab. Akhir ta'ala billahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.